Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk materi kita. Jadi kemarin saya sudah share di situ untuk kegiatan di Sepada. Mudah-mudahan aktivitas itu bisa dilakukan. Tapi nanti kalau ada trouble atau masalah, oke ya. Pada minggu kemarin, jadi kita sudah sedikit membicarakan terkait dengan persamaan bidang data. Ya, jadi mengulang dari yang kemarin, jadi ketika di sini diberikan sebuah bidang datar V, ya, artinya di sini kalau nanti kita membuat garis melalui O tegak lurus V, sehingga di sini memotongnya di Q, ya, jadi OV itu adalah garis atau ruas garis yang tegak lurus dengan bidang V. Ya. Kemudian di sini kemarin kalau diteruskan di situ sebenarnya kan garis-garis nanti yang sejajar dengan OV itu adalah sebenarnya normal dari bidang V itu. Nah, kemudian kalau yang kita tuliskan di sini V adalah proyeksi O pada V, ini berarti tegak lurus. Kemudian kalau kita mengambil sebarang titik di bidang V, ya, berarti sini apa? PPT-nya belum keluar, Pak. Oh, ya, sorry. Saya pikir tadi sudah keluar. Udah ya sekarang ya? Udah? Udah, Pak. Oke, ya, sorry. Karena tadi tidak nampak. Oke ya, jadi saya ulang di sini bahwa ini mengingatkan yang kemarin, kalau ada satu bidang P, ini saya gambarkan di titik potongnya terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z di sini, sehingga kita batasi di sini, sebenarnya kan bidang ini kan tak terbatas. Nah, kemudian kalau kita mengatakan OHI itu tegak lurus V karena proyeksi O pada bidang ini, berarti sebenarnya nanti kan akhirnya kita mengatakan bahwa OG itu adalah garis normal dari bidang V. Nah, kalau garis normal dari bidang V itu sebenarnya apakah hanya satu? Ya, sebenarnya nanti banyak. Cuma di situ kita memilih yang ketika kita menuliskan satu persamaan, maka dia melalui O 0,0 atau 000 ya, sorry, atau tidak, itu kan tergantung dari nilai P-nya. Artinya kalau panjang OV itu 0, ya, maka dikatakan bidang itu melalui itu. Sehingga sebenarnya kan orientasi di situ kan digunakan untuk menuliskan persamaan bidang. Nah, di sini kita mungkin mereview kemarin. Jadi kalau G itu proyeksi, ini berarti tegak lurus. Kemudian kalau P sebarang titik pada bidang V, ya, maka sebenarnya kan bahwa kalau kita tarik garis PG, ya, PG itu adalah tegak lurus OV, ya, itu kan sebenarnya kita belajar di geometri ruang kemarin bahwa kalau OV itu tegak lurus bidang V, maka OV itu akan tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang V, termasuk PG. Ini kan gitu. Nah, kemudian yang kita lihat di sini bahwa ketika misalkan OQ itu sudutnya dengan sumbu X, alfa, sumbu Y itu beta, sumbu Z itu gamma. Nah, berarti di sini sebenarnya yang kita tuliskan itu, kalau kemarin adalah bahwa ketika titik P itu kita proyeksikan ke OQ itu adalah OQ. Jadi P itu ke Q, karena tegak lurus. Ya. Berarti panjang proyeksi OP ke ini adalah OQ atau P. Nah, kemudian kalau misalkan ini memiliki absis X, ordinat Y, dan aplikatnya Z.
Ya. Sehingga di sini kan bahwa ketika ini X, nanti di sini Y, di sini adalah Z. Nah, ketika ini kita proyeksikan ke OQ, ya, OQ, ya, itu kan panjang proyeksinya kan E cos alfa. Kalau Y kita proyeksikan ke ini panjang proyeksinya Y cos alfa. Kalau Z berarti nanti panjang proyeksinya adalah Z cos alfa. Nah, berarti nanti kalau kita tambahkan dari panjang proyeksi-proyeksi itu, maka kan nilainya sama dengan panjang proyeksi OP ke ini. Nah, berarti kan kita tuliskan ini. Sehingga ini merupakan panjang proyeksi yang sama dengan OP yang sama dengan P. Sehingga nanti kan kalau kita tuliskan di sini, maka bentuknya adalah ini. Ya. Nah, berarti di sini karena P tadi itu sebarang titik pada P, berarti kan sebenarnya bahwa karena setiap titik P di V itu berlaku ini, maka dikatakan, oh ini berarti persamaan yang mewakili bidang itu. Maka ini dikatakan persamaan bidang V. Kenapa kita namakan bentuknya adalah bentuk normal? Karena sebenarnya kan ketika cos alfa, cos beta, cos gamma itu sebenarnya kan arah dari garis normal dari bidang V. Maka dikatakan ini menjadi persamaan bidang V dalam bentuk normal. Jadi orientasi yang digunakan untuk menuliskan persamaan suatu bidang maka lebih cenderung digunakan arah dari garis, arah dari vektor normalnya. Jadi kalau bidang itu kan suatu luasan, maka kalau kita menentukan yang paling mudah itu kan dengan menggunakan arah dari garis yang tegak lurus itu. Maka dikatakan ini dituliskan dalam bentuk normal. Sehingga kalau X cos alfa, Y cos beta, Z cos gamma itu sama dengan P. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kalau melalui O, berarti OQ-nya itu 0, berarti ini kan sama dengan 0. Oh, berarti persamaan bidang P ini melalui titik pusat sumbu koordinat. Jadi begitu. Gitu ya, sehingga nanti persamaan jelas. Nah, kalau misalkan kemarin kita menuliskan, kemarin kalau kita menuliskan ini, karena kalau misalkan A, B, C, dan D, ya, A, B, C terutama itu adalah bilangan-bilangan real yang sebanding dengan cos alfa, cos beta, cos gamma, dan P. Nah, ini sebanding, maka kita tuliskan artinya seperti ini. Nah, mengingatkan di awal, berarti ini tadi kan karena sama dengan P, berarti kalau ini D, berarti nanti kan kalau dibuat X cos alfa, berarti A, ini cos alfa, Y cos beta, berarti ini B cos beta, plus C, nah ini kan Z cos gamma, berarti C cos gamma, nah ini tadi kan min P, ya, berarti kan artinya di sini D dengan min P. Jadi ini, kemudian kalau dituliskan ini, maka kita dapatkan sama lambda itu adalah ini. Nah, berarti kalau lambda ini, berarti kan sebenarnya kan kalau A itu sendiri, ya, berarti A itu sendiri, atau yang kita tuliskan di sini kan ketika cos alfa itu sama dengan lambda A. Nah, berarti kita tuliskan cos alfa itu ini A per ini. Tapi kalau misalkan Anda mengambilnya itu adalah A sama dengan, ya berarti nanti sebenarnya di situ adalah cos alfa per lambda. Jadi cos alfa per ini. Nah, ini berarti A per plus minus akar ini. Cos beta berarti nanti B per plus minus akar ini. Cos gamma berarti C per plus minus akar ini. P, ya, itu berarti nanti kan di sini kan min D per plus minus akar ini. Nah, jadi orientasi yang kita tuliskan itu bentuknya adalah. Sehingga nanti kalau misalkan ada persamaan bidang, ya sebenarnya kalau kita mengatakan bilangan arah dari bidang ini itu adalah ABC, ya,
ketika bilangan arah itu sebenarnya kan ini adalah sebanding dengan arah dari normal garis bidang itu. Ya, jadi artinya ini adalah sebenarnya yang dinyatakan dalam bentuk normal tadi perolehannya di situ. Oke ya. Itu. Nah, sehingga kalau misalkan bentuk tadi kan kita dapatkan bentuknya adalah ini. Nah, P itu bilangan positif. Ya, maka sebenarnya ketentuan ini, jadi ini hanya menuliskan kalau P itu bilangan positif. Ya. Bagaimana nanti kita memilih P, itu akan menentukan bagaimana kita menempatkan yang lainnya. Jadi ketika nanti, oh ini tandanya plus minus, padahal kan nanti kan kalau garis itu tunggal, berarti sudutnya dengan sumbu X itu kan tunggal, sumbu Y tunggal. Nah, berarti kalau seperti itu apa? Ya berarti artinya di situ harus ada cara yang digunakan untuk memilih. Nah, mungkin kita ilustrasikan di sini. Ya, ini contohnya misalkan gini. Kalau diberikan satu bidang W, itu 2X plus 3Y min Z plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti sebenarnya persamaan bidang W ini memiliki bilangan arah itu 2, 3, min 1. Ini bukan bilangan arah, ini konstanta. Ya. Jadi ini yang kita tuliskan D itu bukan masuk bilangan arah. Arah itu adalah yang cos alfa, nanti cos gamma, cos beta, cos gamma. Nah, bagaimana ketika kita nanti permintaannya adalah menentukan kosinus arahnya atau sudut. Tentukan sudut, ya misalkan sudut dari normalnya ini terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama, dari formula yang tadi, cos alfa itu kan A per ini. Nah, berarti kalau A per ini, berarti kan A itu 2, nah ini kan berarti 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, negatif 1 kuadrat 1, berarti 10, 14. 2 per plus minus ini. Cos beta berarti sama, beta 3 berarti 3 per plus minus ini. Cos gamma negatif 1 berarti negatif 1 per plus minus ini. Sedangkan P ini negatif D berarti negatif, oh ini 2 ya, salah ketik. Ya. Ini adalah 2. Ya, jadi ini 2. Ini 2. Ya. Ya. Jadi kalau ini adalah 2, maka kita dapatkan negatif 2 per plus minus akar ini. Nah, kalau kita lihat di sini, P itu adalah bilangan positif. Nah, kalau P bilangan positif, berarti bagaimana kita memilih ini? Pembilangnya adalah negatif 2, maka pilih penyebutnya itu kan negatif akar 14. Berarti artinya tanda plus minus ini kita pilih salah satu, kita pilih yang negatif. Nah, kalau pilih yang negatif, berarti kan kalau P itu ketemu 2 per akar 14, ya. Berarti kalau cos alfa, ini berarti kan 2 per negatif akar 14. Oh, berarti negatif 2 per akar 14. Ya. Kemudian cos beta ini juga negatif 3 per akar 14. Kemudian kalau cos gamma, berarti nanti 1/4 akar 14. Nah, berarti kalau seperti ini kan kita dapatkan alfa itu sudutnya itu adalah tumpul, beta itu tumpul, sedangkan gamma itu lancip. Jadi seperti ini. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan di situ, ya, maka yang kita tuliskan itu adalah memilih ini. Itu. Mungkin sampai ini dulu ada pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada. Ada pertanyaan, monggo. Kalau ada, dipersilahkan.
Nggak ada. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pertama mungkin bentuk lain cara menuliskan. Jadi ini hanya cara menuliskan persamaan bidang. Nah, pertama mungkin kalau misalkan ini, jika persamaan bidang datar AX plus BY plus C, ini harusnya TZ. Ini TZ. Jadi ini ketika persamaan bidang datar AX plus BY plus TZ plus D itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau kita tetapkan apakah bidang datar ini memotong sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Maka di sini kan sama ya, ketika kita tentukan titik potongnya dengan sumbu X, ya, berarti nanti kalau dengan sumbu X itu kita mengambil ordinat sama aplikatnya itu adalah 0. Oh, berarti ini 0, 0, berarti D itu, A itu adalah negatif ini. Jadi X itu negatif D per A. Ini tulisannya salah ya, harusnya tidak garis miring tapi per. Kemudian ini catatan A-nya tidak 0 ya. Kemudian yang kedua, memotong sumbu Y, berarti akses sama aplikatnya itu 0. Oh, berarti negatif D per B. B-nya tidak sama dengan 0. Nanti dengan cara yang sama, memotong sumbu Z, berarti akses sama ordinatnya itu 0. Oh, berarti Z itu ini. Nah, berarti kalau yang kita lihat ini, X sama dengan negatif D per A dan seterusnya di sini. Nah, maka sebenarnya yang kita tuliskan di sini, misalkan secara berurutan titik potongnya itu adalah A, B, dan C. Ini kita ganti ini A, kecil. Ya. Kemudian ini C, ya, ini P. Ya. Maka sebenarnya kan kita tuliskan bentuknya itu kan bisa dituliskan ini. Ya. Jadi artinya di sini kan bentuk yang kita tuliskan A itu kan sebenarnya kan nanti kan seolah yang kita dapatkan bentuk ini. Jadi ada X dibagi D per A, Y dibagi negatif D per B. Ya ini. Nah, berarti artinya kan kalau ini kita misalkan A, B, C, ya jadi nanti X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Ini hanya cara penulisan. Tidak terlalu signifikan atau mungkin bermasalah. Contohnya misalkan ini. Kalau misalkan 2X plus 3Y min Z plus 3 sama dengan 0, maka ketika memotong di sumbu X itu kan negatif 1,5,0,0 ya. Titik potong dengan sumbu Y berarti negatif 1, berarti 0 negatif 1 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Z ya, yang kita dapatkan di sini adalah 0,03. Sehingga di sini yang kita tuliskan di situ, maka sebenarnya kan bahwa ketika X per 1 negatif 1,5 dan seterusnya. Nah ini berarti artinya persamaan bidang ini kemudian dituliskan dalam bentuk lain ini. Artinya di sini merupakan titik potongnya dengan sumbu koordinat. Ya, ini hanya bentuk penulisan. Jadi kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti itu. Oke ya. Nah, nanti bagaimana jika dia tidak memotong salah satu sumbu ya, atau misalkan garis bidang ini kalau X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Berarti kan bidang ini tidak memotong sumbu Z. Ya. Jadi tidak memotong sumbu Z. Ya. Kemudian kalau ini ya 2X sama dengan 3 atau X ini ya 2X min 3 sama dengan 0. Ini juga tidak memotong sumbu Y dan sumbu Z. Nah, bagaimana kita menuliskan? Ya tentunya nanti sama di situ. Itu kan artinya kan ketika kita tuliskan X sama dengan negatif D per A itu kan dengan catatan A-nya tidak 0. Nah, ketika
kalau A-nya 0 ya berarti itu kan dibebaskan. Jadi kira-kira begitu. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua, kadang yang diketahui itu gini, di dalam menuliskan satu persamaan bidang, kan kalau di dalam teoremanya kemarin atau di dalam postulatnya itu kan melalui 3 buah titik yang tidak kolinier terdapat sebuah bidang datar. Nah, berarti nanti sebenarnya kan gini, kalau kita mau membuat sebuah bidang datar, maka mesti butuh 3 titik. Ya. Kalau misalkan di situ hanya diketahui 2 titik, bagaimana? Ya. Kalau 2 titik itu kan akhirnya nanti bisa memunculkan banyak bidang. Nah, berarti harus diketahui arahnya. Oh, kalau gitu mungkin kalau diketahui 2 titik, maka harus ditambahkan arah. Ya, misalkan itu arahnya yang mana yang dipilih. Ya. Kalau misalkan hanya 1 titik, gimana? Ya. Kan kalau misalkan 2 titik saja itu kan banyak. Kalau melalui 1 titik kan tambah banyak. Ya, jadi di situ harus ditambahkan persyaratan lain. Ya, persyaratan lain. Jadi kalau mungkin arahnya, kemudian apakah ada syarat yang lain? Dia sejajar dengan garis tertentu, bidang tertentu. Ya, boleh saja di situ. Atau mungkin melalui titik tertentu. Ya, jadi itu yang ya, berarti kan intinya untuk menentukan satu persamaan bidang datar itu butuh 3. 3 itu mungkin titik semua. 2 titik 1 arah. Itu kan bisa. Jadi oleh karena itu nanti apakah soal itu dibuat di dalam bentuk close, ya, berarti tentukan sebuah persamaan bidang datar atau tentukan bidang datar yang. Nah, itu berarti kan artinya ada yang menghasilkan banyak bidang datar dan ada yang menghasilkan 1 bidang datar. Nah, kalau yang kedua ini kan melalui sebuah titik tertentu, tetapi dengan arah tertentu. Ya, misalkan P itu X1, Y1, Z1. Ini nanti indeks ya, tulisannya harus ke bawah dikit, terletak pada sebuah bidang datar AX plus BY plus C plus D, CZ ini. Ini ngopinya sama. Ngopi pagi. Oh ini. Ya. Oke. Jadi ketika diketahui ini, jadi dia terletak pada bidang ini. Jadi kalau melalui atau dia itu kan sama saja terletak. Kalau terletak itu kan berarti ketika dimasukkan di sini itu terpenuhi. Jadi AX1 plus BY1 plus BZ1 plus D sama dengan 0. Berarti artinya persamaan ini menjadi benar. Ya, jadi kan ketika ada satu persamaan kemudian dimasukkan nilai pengganti variabel itu dan nilai pengganti itu adalah benar, itu berarti penyelesaian kan gitu ya. Nah, sehingga D itu kita tuliskan ini. D itu kan negatif dari ini semua. Nah, kemudian kalau kita kembalikan di sini di persamaan 1 ini, maka kan nanti kan ketika AX plus BY plus DZ plus D, D-nya diganti negatif ini. Maka yang kita tuliskan itu adalah ini. Jadi ketika ini kita gantikan, maka akan menjadi AX plus BY plus DZ, ini Z ya, sorry, min ini. Sehingga kalau tuliskan O, A, X min 1, B, Y min 1, C, Z min 1 sama dengan 0. Nah, ini yang kita namakan suatu persamaan bidang datar dengan bilangan arah A, B, C dan melalui titik P, X1, Y1, Z1. Persamaan bidang datar dengan bilangan arah A, B, C dan melalui titik ini. Jadi simpulannya adalah itu. Nah, sehingga nanti ketika kita ilustrasikan persamaan bidang yang melalui 2, negatif 1, negatif 4 dengan bilangan arah, ini maksudnya normalnya di situ tadi 2, 1, 1, ya berarti nanti kita tuliskan masuknya di sini 2 kali X min 2
kemudian plus 1 kali Y plus 1 ya, ditambah Z kali ditambah 1 ya, kali Z min 4 berarti plus 4. Maka kita dapatkan bidangnya 2. Nah, ini artinya persamaan ini akan melalui titik ini. Dan sehingga nanti kalau kembalikan 4 dikurangi 1, kemudian plus negatif 4, ya plus 1, nah, betul. Oke ya. Nah, apakah ada cara lain? Ya tentunya ada ya. Jadi tentunya ada. Ketika nanti bilangan ini, kalau misalkan persamaan AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0, diketahui bilangan arahnya itu kan ini 211, berarti kan sebenarnya kan 2X plus Y plus Z plus D sama dengan 0. Nah, ketika titik ini melalui ini, ya berarti dimasukkan, maka ketemu nilai D. Oh, D-nya 1. Ya, jadi artinya ada beberapa alternatif di dalam kita mungkin memulai. Ya, nah kemudian berikutnya, kalau bidang itu, ini kan kita urutkan di balik. Sekarang kalau melalui 3 buah titik, ya sebenarnya tentunya kan nanti kalau misalkan ada 3 buah titik, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, ya. Dan ini adalah bidang yang memuat itu adalah AX plus BY plus TZ, ya, misalnya. Kopi plus D sama dengan 0. Ya. Berarti artinya gini, kalau nanti terletak, berarti kan dimasukkan AX3 plus BY3 plus TZ3 plus TZ3 plus D0. Itu memenuhi AX2 plus BY2 plus TZ2 plus D sama dengan 0. Itu satu lagi. Yang satu AX1, BY1, TZ1 plus D sama dengan 0. Berarti ada 3 persamaan. Nah, berarti kan artinya kalau ada 3 persamaan, ada 3 unsur. Kalau unsurnya sebenarnya 4 ya, cuma di sini yang kita lihat itu kan nanti kan ketika semuanya kan tergantung dari dikembalikan ke satu konstanta di sini, itu kan berarti kan ada 3 variabel yang bisa ditemukan penyelesaiannya di situ, penggantinya. Nah, kalau mungkin kita teruskan, ya bentuknya ini. Dilihat sebetulnya ini set. Ya, jadinya ini. Sehingga kalau kita lihat di sini bentuknya itu kan bahwa ketika dia memenuhi maka kita dapatkan 3 persamaan ini. Nah, artinya apakah atau bagaimana kita menyelesaikan 3 persamaan ini untuk menemukan nilai A, B, dan C? Ya tentunya bisa menggunakan eliminasi, substitusi dan seterusnya, itu mudah. Ya. Atau kalau misalnya nanti kita menggunakan aljabar linear menggunakan matriks, ya boleh. Nah, pertama gini, jika 3 titik tersebut tidak terletak pada garis lurus, ya, maka dapat ditentukan nilai A, B, dan D. Ya, kemudian disubstitusikan kembalinya ke sini. Itu orientasinya di situ. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, mungkin ketika kita menggunakan ini, ya, bagaimana menentukan persamaan bidangnya, itu artinya kan kalau ini kita jadikan matriks 4 kali 4. Ya. 4 kali 4. Artinya di sini garisnya kita tambahi X, Y, Z itu sebagai variabel yang ada di sini, ya, atau mewakili sebarang titik pada bidang. Kemudian kolom terakhir ini kita tambahkan 1. Nah, ini kalau sama dengan 0, ya. Jadi maka determinan ini, yaitu artinya kalau kita menggunakan determinan dari matriks ini, ya, maka akan menghasilkan persamaan bidang, ya, akan menghasilkan persamaan bidang data itu. Jadi boleh mengeliminir ini atau substitusi dari bentuk ini sehingga ditemukan A, B, C, dan D
disubstitusikan ke sini, atau kita menggunakan bentuk ini. Jadi pilih yang mana yang disukai sebenarnya. Misalkan ini, ya. Misalkan tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik A, B, dan C. A itu adalah ini. A itu adalah 102, B itu negatif 1, 01, C itu negatif 1,1,3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Apakah kita menggunakan matrik atau menggunakan yang mana? Itu sebenarnya terserah ya. Jadi artinya tidak ada ketentuan khusus yang harus Anda lakukan untuk memilih cara. Ya. Untuk memilih cara. Ya, artinya begini. Ketika nanti di dalam bentuk ini, jadi ketika di dalam bentuk ini Anda menuliskan kalau persamaan bidangnya itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ya. Kemudian Anda memasukkan, ini kan terletak pada bidang V, misalkan ini. Nah, ketika Anda menuliskan, kita substitusikan, kita dapatkan di sini, kalau 1, 0, 2. Berarti di sini ada A, kemudian ditambah 0, ditambah 2C, ditambah D sama dengan 0. Ini 1. Ya. Kemudian kalau yang ini dimasukkan, menjadikan negatif A, ditambah 0, ditambah C, ditambah D sama dengan 0. Ini 2. Kemudian satunya ada negatif A, kemudian ditambah B, ditambah 3C, ditambah D, ini sama dengan 0. Ini 3. Nah, artinya ketika kita menyelesaikan bentuk ini, jadi yang pertama ada A plus 2C plus D sama dengan 0, A plus C plus D sama dengan 0, sama A plus B plus 3C plus D sama dengan 0. Ini mencari nilai A, B, C dengan menggunakan tadi eliminasi atau substitusi, ya monggo terserah di situ. Anda boleh menggunakan ini. Atau Anda menggunakan matrik X, Y, Z1. Nah, di sini dimasukkan ada 1, 0, 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1, 3. Nah, ini determinan dari matrik ini. Ini 1, 1, 1. Nah, berarti nanti kan artinya di sini kan ketika X, ini Y, ini Z, ini D. Nah, berarti nanti kan sebenarnya kan O sama dengan 0. Bagaimana menentukan determinannya? Ya, mungkin barangkali kan kita bisa menggunakan ini nanti hasilnya X kali determinan dari 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 1. Ya. Kemudian min Y kali determinannya ini. Jadi artinya 1, negatif 1, 1, negatif 1 ya. Kemudian 2, 1, 3, 1, 1, 1. Nah, kemudian ditambah Z, ya, kali determinannya yang ini. Berarti ini kan diambil. Berarti tinggal negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 1, kemudian 1, 1, 1. Nah, kemudian dikurangi karena 1 kali determinannya ini. 1, 0, 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1, 3. Nah, ini. Nah, ini kan pakai sarus boleh, atau pakai joinnya juga nggak masalah. Jadi, cuma memang perhitungannya kan agak lama di sini, tergantung ketelitian kita. Nah, nanti kalau misalkan bagaimana kalau kita menggunakan yang ini, ya boleh saja. Nanti artinya kan di sini, kalau misalkan nanti semuanya yang Anda lihat di sini, semuanya nyatakan dalam D, itu lebih mudah. Jadi nanti
ketika eliminir di sini A, maka dikurangkan, ini kan berarti C itu sama dengan 0. Ini kan 0, ini C, ini 0. Oh, berarti C sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0 itu kan kita dapatkan pertama A itu sama dengan negatif D. Ya. Kemudian yang kedua di sini, di bentuk yang ketiga ini, ya. Kan kalau kita tuliskan A itu boleh negatif D, kemudian plus B, ya. Plus 3C itu 0, plus D. Oh, kalau gitu di sini B-nya juga 0. Nah, misalkan itu. Ya. Jadi yang kita dapatkan sebenarnya kan di dalam bentuk ini kita mendapatkan nilai C itu 0, nilai B itu 0, yang ada A dan D. Sedangkan A itu sama dengan negatif D. Jadi kan kita tuliskan, oh bentuknya hanya AX. Ya, kemudian di situ ketika 0, 0, 0 plus D sama dengan 0. Nah, ketika dituliskan ini negatif DX plus D sama dengan 0. Nah, jadi seolah di sini kan bahwa ketika D itu tidak 0, berarti kan sebenarnya kita bisa menuliskan negatif X plus 1 sama dengan 0. Oh, X sama dengan negatif 1. Nah, berarti kan ini bidang ini akan sejajar dengan bidang koordinat, yaitu bidang YOZ. Jadi seperti itu. Ya, sehingga nanti mungkin bisa dicek kembali kalau misalkan nanti ada yang salah. Cuma nanti artinya ketika kita melakukan satu proses ini, mungkin perhitungan yang kita amati di situ yang perlu diperhatikan. Ya. Kira-kira mungkin orientasinya seperti itu. Kalau tidak ada yang salah di dalam menghitung. Padahal yang tadi salah ya. Ini salah. Ini negatif A. Ini negatif A. Nah, jadi ini kan perhitungan ini salah. Sehingga yang benar itu kan kalau dijumlahkan, maka ketemu 3C plus 2D sama dengan 0. Sehingga C itu sama dengan negatif 2D per 3. Jadi ini yang benar, ini tadi salah karena menuliskan di sini kan dari A negatif A ini adalah positif. Jadi ada yang salah di situ. Nah, berarti ini C-nya kita dapatkan ini. Nah, kalau C kita dapatkan ini, ya berarti nanti kan artinya A ketemu. Artinya A dinyatakan dalam D. Kalau A itu sama dengan C plus D, ya berarti di sini kan negatif 3D, 2D per 3, nanti ditambah D. Nah, berarti sama dengan D per 3. Oh, A-nya kita dapatkan ini. Ya. Bagaimana dengan satu lagi yaitu B? Ya, kita tinggal masukkan A dan C ke dalam bentuk ini. Ya, jadi nanti kita masukkan kalau B itu kan sama dengan A, kemudian min 3C min D. Nah, berarti kita tuliskan A itu D per 3, C itu min 2D per 3, berarti plus 2D, kemudian min D. Berarti ini kan D. Berarti kan 4 per 3D. Nah, berarti kalau ini dikembalikan ke dalam bentuk yang pertama, jadi AX D per 3X ditambah BY 4 per 3 DY ditambah CZ ya, min 2D per 3Z plus D. Ya, sehingga nanti ketika D tidak 0 maka bisa dieliminir di sini. Ya. Maka bidangnya boleh dituliskan sepertiga X atau kalikan 3, jadi X ditambah 4Y, kemudian min 2Z plus 4 sama dengan plus 3. Ini. Itu kira-kira kalau kita kaitkan dengan bentuk ini, maka saudara bisa melakukan untuk mendapatkannya bisa seperti itu. Sehingga nanti bagaimana kita melakukan itu tentunya
biasanya lebih mudah. Itu adalah cara yang paling disukai. Ya. Itu memudahkan kita untuk melakukan. Oke ya, jadi itu contoh ini sehingga mungkin saudara bisa melakukannya sendiri. Ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada kita tambahkan yaitu sudut antara dua bidang. Monggo, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu, dipersilahkan. Tidak ada, Ella mau tanya? Belum, Mbak. Belum ya, ya oke. Nah, kita tambahkan mungkin untuk kali ini kita masuk pada sudut antara dua buah bidang. Nah, saya tanya dulu pada Ella ya, bagaimana kita membuat sudut antara dua bidang? Atau misalkan sudut antara dua bidang itu cara menggambarkannya seperti apa? Ella mungkin masih ingat. Kan kalau sudut ya sudut yang dibentuk oleh dua bidang itu, cara menggambarkannya gimana? Kalau sudut kalau bidangnya itu kan biasanya kalau sudut kan tidak sejajar. Jadi diproyeksikan, Mbak. Pakai garis. Garis gimana? Biasanya kita tarik garis dari suatu bidang, nanti diproyeksikan ke bidang yang lain. Sebentar. Kalau kita membuat misalkan ada dua bidang, bidangnya tidak sejajar ya. Berarti kalau dua bidang yang tidak sejajar itu pasti berpotongan ya, Ella. Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita memiliki bidang ini, ya, yang satu ini, ya, ini alfa, ini bidang beta. Jadi ini kalau diteruskan kan bidangnya seperti ini. Oh, ini nanti diteruskan juga seperti ini. Ya. Berarti kalau gitu sudut antara alfa dan beta ini gimana? Sudut antara alfa dan beta ini berarti tadi katanya mengambil proyeksi tadi gimana? Kalau saya pakai proyeksi garisnya, Pak. Bukan Garisnya gimana? Caranya gimana? Ini ada bidang ini. Terus saya mengambilnya membuat garis yang sejajar dengan sisi. nggak ada sisi mau bidang apa? Terbatas. Bidangnya tak terbatas. Berarti sisinya yang mana? Ini digambar gini boleh kan? Ini kan tak terbatas. Berarti gambarnya gini juga boleh. Tegak lurus, Pak. Tegak lurus dengan garis potong mungkin. Tadi enggak, sebentar. Ella tadi membuat tegak lurus itu gimana? Di sini tegak lurus begini. Bukan, Pak. Yang Gimana? Vertikal, Pak. Vertikal. Vertikal itu vertikal terhadap apa? Tegak lurus itu kan artinya kan ini ada beta, ini ada gamma. Kalau ini saya menggambar gini kan vertikalnya dari ini kan ini vertikal. Vertikal dengan alasnya ini loh ya. Kalau vertikal dengan alas beta kan di sini. Oke, terima kasih. Anissa tadi nyambung kayaknya? Tegak lurus dengan garis potong, Pak. Dengan garis potong. Itu maksudnya gimana? Sudutnya dari dua garis yang tegak lurus dengan bidang garis potongnya.
Berarti artinya membuat garis, ini kan garis tumpu. Dibuat garis tegak lurus. Ini, terus satunya? Satunya juga, bidang satunya. Nah, jadi artinya kan buat garis melalui garis tumpu ini, ambil satu titik di garis tumpu, buat garis melalui ini yang terletak di pada beta alfa tegak lurus dengan garis tumpu. Oh, ini. Kemudian melalui titik ini buat garis yang terletak pada bidang beta dan tegak lurus dengan garis tumpu. Oh, ini. Jadi ini kan harus tegak lurus, ini tegak lurus. Inilah sudut yang kita dapatkan. Misalkan ini kita kasih nama theta. Gitu ya. Jadi artinya konsep pertama yang harus dipahami itu adalah dua bidang itu bisa sejajar. Ya, jadi dua bidang itu katakanlah ketika kita dapatkan tadi itu ini. Ya. Nah, ini bidang. Maka kita mungkin kita mendapatkan bidang lain yang sejajar. Nah, ini berarti kalau ini ada beta 1, ini beta 2, mungkin dua bidang ini sejajar. Ya. Kemudian kalau dia tidak sejajar, maka berpotongan atau berimpit. Ya. Jadi kalau berimpit berarti tertumpuk. Kalau berpotongan berarti berpotongan itu menurut sebuah garis lurus. Ya. Jadi akan berpotongan menurut sebuah garis lurus. Nah, kalau sudut antara dua bidang, berarti kalau berimpit dan sejajar itu sudutnya 0. Kalau dia itu berpotongan, ya maka diambil sudut terkecil yang dibentuk oleh dua bidang itu. Jadi kalau sudut terkecil itu sebenarnya kan nilainya adalah sudut lancip atau maksimal tegak lurus. Ya, jadi itu. Sehingga refleksnya tidak dipakai. Nah, itu ya. Sehingga nanti konsep itu kita pakai di sini. Oke, sudah nyambung. Maka kita pakai di sini. Nah, kita pakai di sini. Ya, ini pertama gini. Mungkin kalau kita lihat pertama ada bidang, ini bidang yang kita buat yang warna ini agak coklat ini ya. Satu, kemudian ada yang warna kuning, 2. Kemudian warna biru ini sebenarnya bidang EOZ ya, yang tegak lurus dengan warna kuning sebenarnya yang kita buat. Ya, ini kita ambil yang khusus. Ambil khusus. Nah, kan kalau bidang yang warna coklat sama kuning itu berpotongan menurut garis ini. Ya, ini adalah sumbu X. Ya. Jadi dia berpotongan menurut garis tertentu, ya sumbu X. Nah, berarti kalau kita membuat, ini kan bidangnya selalu melalui 0,000 ya. Jadi itu artinya melalui titik pusat sumbu koordinat, maka sebenarnya di sini kalau tadi kita menuliskan P, P-nya itu 0. Nah, maka kan di sini sebenarnya kan dari titik P, dari titik O, kalau kita proyeksikan ke bidang kuning atau yang ini kan tetap. Nah, kalau gitu normalnya gimana ya? Sebenarnya normal itu yang kita buat bisa melalui O tegak lurus yang warna coklat ini, atau yang melalui O tegak lurus dengan warna kuning. Nah, artinya kemudian kalau misalkan apakah cuma satu itu, ya sebenarnya kita membuat dari titik yang lain itu boleh. Jadi artinya gini, ketika bidang yang warna kuning ini, pertama kan normalnya kalau dari O itu kan berarti sumbu Z. Nah, ini berarti kan arahnya itu mestinya sama dengan kalau kita buat dari titik A itu sejajar dengan sumbu Z. Nah, ini berarti normal dari bidang yang warna kuning. Nah, jadi normal dari bidang yang warna kuning. Kemudian kalau dari titik A ini kita buat tegak lurus dengan warna coklat.
atau nanti ini, berarti kan sebenarnya kan sama saja kita buat dari O yang tegak lurus itu nanti akan sejajar dengan AP. Ya. Jadi AP. Nah, berarti sebenarnya kan dari konsep tadi itu kan sudut POA atau AOP, OP itu tegak lurus dengan garis ini, OA itu tegak lurus dengan garis ini. Maka sudutnya itu AOP, itu sudut antara bidang coklat dengan bidang kuning. Gitu ya. Nah, yang kita lihat ini, sebenarnya kan kalau kita ini, oh ini tegak lurus. Ya, kemudian yang di sini ini juga tegak lurus. Nah, maka kan kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan kalau misalkan ini bentuknya ini. Maka kan di sini sebenarnya kan nilai di sini PAO itu kan 90 min theta. Nah, kalau OAR itu tegak lurus, berarti kan sebenarnya kan PAR itu sudutnya sebenarnya theta. Nah, berarti kan sebenarnya sudut antara bidang yang warna coklat dengan warna kuning itu theta ini PAO, atau bisa dikatakan sudutnya itu adalah antara garis AP sama AR. Berarti PAR itu juga. Nah, jadi menentukan berapa besar sudutnya, berarti kan kita bisa menentukan sudut antara AR sama AP yang dikatakan normal. Oh, kalau tadi bidang ini, ya bidang ini secara umum itu kan kalau dituliskan X cos alfa 1 plus Y cos beta 1 plus Z cos gamma 1 min D. Tapi kalau melalui 00 ya ini D-nya 0. Normal dari W yang warna kuning itu misalkan ini. Ini kalau ini bisa 0. Jadi kan ini kan enggak berpengaruh. Nah, berarti kalau sudut antara bidang coklat dan bidang kuning V dan W, maka kan sebenarnya sudut antara AP sama AR. Nah, berarti kemarin kan kalau kita tuliskan sudut antara dua garis itu berarti kan artinya cos theta itu kan cos alfa 1, cos alfa 2, cos beta 1, cos beta 2, atau cos gamma 1, cos gamma 2. Nah, jadi sudutnya itu. Atau mungkin kalau misalkan saudara bisa membuat satu ilustrasi yang berbeda, misalkan kalau nanti Anda bisa mencoba di GeoGebra-nya. Cuma di sini kalau kita ilustrasikan bentuk itu, misalkan ini ya. Ya, ketika nanti di sini ada bentuk ini, misalkan kita mengambil katakanlah bidangnya ini. Yang satu ini, yang satu ini. Ya. Ini bidang V misalkan. Yang satu bidangnya V itu ini. W. Ya, jadi antara ini. Nah, sudutnya kan sebenarnya kan di sini. Ini garis tumpunya. Maka kan kalau ini sebenarnya kan kita buat itu kan sudutnya tadi kalau misalkan menurut Anissa tadi kan bisa dibuat di sini. Nah, ini yang tegak lurus. Nah, sehingga di sini kan kalau misalkan kita buat katakanlah di sini kan melalui titik ini dibuat tegak lurus garis. Ya. Kemudian nanti melalui titik ini juga tegak lurus garis, misalkan di sini. Nah, dari sini nanti kalau dihubungkan ini juga tegak lurus. Nah, jadi ini. Nah, kalau ini misalkan nanti alfa atau theta, ini kan sebenarnya sudut yang dibentuk itu kalau ini memang tegak lurus itu ya, yang kita dapatkan itu. Nah, kalau di sini ini tegak lurus juga, ya ini tegak lurus juga. Maka kan sebenarnya yang kita lihat itu kan, oh normalnya di sini. Ya. Kalau ini theta, ya, ini tegak lurus ini, ya. Berapa besar sudut ini? Kan sebenarnya kan kalau ini 90 min theta kan berarti ini juga theta. Nah, jadi kan kalau kita menarik ini tegak lurus itu normalnya. Kalau ini tegak lurus ini juga ini normal dari bidang yang datar ini. Jadi artinya kalau yang kita lihat ini sudut antara dua bidang ini berarti sebenarnya sudut
antara dua garis normalnya. Ya, jadi sudut antara dua garis normalnya. Nah, kalau seperti ini kan kembali di bab 1 kemarin kan cos alfa 1, cos alfa 2, cos beta 1, cos beta 2, cos gamma 1, cos gamma 2. Ya, jadi sudut ini berarti sama dengan ini. Jadi yang kita lihat itu kan ini 90 min theta. Padahal nanti kalau ini tegak lurus karena kan setiap garis yang melalui bidang ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, berarti kan ini 90 min theta. Padahal ini totalnya 90, berarti ini theta. Jadi yang kita dapatkan bentuknya. Itu mungkin di dalam satu ilustrasi kita mendapatkan sudut antara dua buah bidang. Jadi secara umum kita dapatkan ini bentuknya. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan di situ, maka kita dapatkan nilainya adalah ini. Nah, nilainya ini, sehingga nanti kan kalau misalkan dituliskan dalam A1, B1, D1, ya kita tinggal menggantikan bentuk ini adalah ini. Jadi ini ya, jadi bentuknya adalah ini. Nah, berarti artinya kan kalau bilangan arahnya tahu, maka sudutnya itu tahu, cos sinus arahnya tahu. Kalau misalkan kita mau mencari, kalau ini ternyata sudutnya yang diketahui, sudutnya adalah 90, cos 90 itu 0, maka bagaimana yang posisi di sebelah kanan? Nah, ini kan artinya kalau yang di sebelah kanan itu akan sama dengan 0 manakala penyebutnya tidak 0, pembilangnya 0. Kalau gitu dia akan tegak lurus kalau didapat perkalian bilangan arahnya itu dijumlahkan 0. A1, A2, B1, B2, C1, D2, 0. Nah, bagaimana kalau dia itu sejajar? Nah, berarti kan 0 sudutnya. Berarti ini 1. Nah, nanti tolong bisa ditunjukkan. Kalau ini 1, maka akan diperoleh bahwa bilangan arahnya itu sebanding. Bilangan arah ya. Jadi artinya A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2 sama dengan C1 dibanding C2. Jadi orientasinya yang kita dapatkan itu. Sehingga nanti mungkin saudara bisa membuktikan secara aljabar. Jadi artinya kan gini. Bagaimana membuktikan secara aljabar? Ya ini kan kalau ini diperoleh 1, maka misalkan nanti Anda kuadratkan kedua ruas, berarti nanti kan artinya di sini ini kuadrat, berarti kan hilang akarnya, sehingga tinggal tanda plus minus juga hilang, semuanya jadi positif, maka akan ini ada perkalian ini, kemudian ini penguadratan ini. Nah, berarti kan ada unsur yang sama dieliminir, ada unsur yang tidak sama, itu berarti yang bertahan. Kira-kira begitu, sehingga nanti akan didapatkan atau diperoleh nilai ini. Ya, ini ya. Jadi ini. Sehingga nanti mungkin saudara bisa mencobanya. Jadi menyobanya untuk mendapatkan itu. Itu tidak bermaksud menutup, tapi tertutup. Ya, itu sehingga nanti kita bisa melakukannya untuk mendapatkannya. Oke, mungkin satu ilustrasi yang kita berikan nanti mungkin beberapa bentuk bisa dicoba. Ini ya, nanti ada beberapa bentuk yang kita lihat. Kita mungkin menggunakan yang sudah ada di sini untuk dibaca sama-sama. Ini kan ada beberapa soal, tentukan persamaan bidang datar yang melalui negatif 1, 2, 4, dan sejajar dengan bidang ini. Melalui 3, negatif 2, negatif 4, horizontal. Nah, kemudian melalui 2, 1, 1, dan 3, 2, 2, serta tegak lurus dengan bidang ini. Nah, yang kita lihat mungkin beberapa bentuk itu ini. Nah, misalkan ilustrasinya di sini.
tentukan persamaan bidang datar W yang melalui ini sejajar dengan bidang. Tadi kan kalau melalui 3 buah titik, gunakan matriks atau misalkan menyelesaikan dengan substitusi atau eliminasi dari 3 persamaan itu. Kalau misalkan melalui 1 titik atau misalkan melalui 2 titik, itu juga orientasinya kan bahwa menghasilkan banyak bidang. Nah, sekarang kalau misalkan melalui 1 titik dan sejajar, kira-kira tunggal atau banyak, kita lihat. Nah, misalkan bilangan arah dari W, bilangan arah dari bidang yang dicari itu adalah ABC. Nah, saya menggunakan tadi simpulan yang mungkin barangkali belum dibuktikan. Mungkin Anda bisa menunjukkan nanti di situ. Kalau kalau 2 bidang itu sejajar, maka bilangan arahnya sebanding. Kalau sebanding, berarti kita tuliskan A per 2, karena bilangan arah ini kan 2, negatif 3, negatif 5. A per 2 sama dengan B per negatif 3, C per negatif 5. Nah, ini sebanding. Kalau sebanding boleh dimisalkan bilangan tertentu, misalkan P, ya, atau parameter tertentu. Nah, berarti kan A itu 2P, B itu negatif 3P, dan C itu negatif 5P. Nah, ini yang kita dapatkan ini. Nah, berarti kalau kita tuliskan persamaan bidang W yang melalui negatif 1, 2, 4 ini dengan bilangan arah 2P, negatif 3P, 5P itu kita tuliskan ini. Kalau begitu, P-nya itu bukan bilangan 0, berarti nanti dibagi dengan P. 2X plus 1, negatif 3 kali X min 2, negatif 5 kali X min 4. Sehingga kita dapatkan di sini bentuknya adalah ini dengan catatan P tidak 0. Jadi 2X min 3Y min 5Z 2 plus 6, 8 plus 20, 28. Nah, jadi ini yang kita dapatkan. Jadi ternyata bentuknya tunggal. Jadi nanti kalau Anda ilustrasikan buat misalkan dengan GeoGebra itu ada bidang yang diketahui, kemudian buat bidang melalui 1 titik yang sejajar. Itu nanti kan Anda bisa menggambarkan bahwa ketika itu tunggal, maka di GeoGebra bisa dilakukan. Ketika itu tidak tunggal, maka tidak bisa dilakukan. Kecuali kalau memang di situ parameternya diganti-ganti. Itu ya. Bagaimana bentuk yang ini? Ya, tentukan persamaan bidang melalui 3, negatif 2, dan negatif 4 yang horizontal. Ya. Saya tanya di situ yang horizontal. Januariska ada? Januari? Ada, Pak. Ada. Kalau misalkan bidang yang horizontal itu bilangan arahnya berapa ya? Atau contohnya bidang yang horizontal itu seperti apa? Contoh dulu, contoh bidang yang horizontal. Mungkin Z sama dengan 2, Pak. Z sama dengan 2. Yang lain? Yang lain banyak kan? Ya, Z sama dengan 3. Oh iya, Z sama dengan 4. Ya. Berarti kalau Z sama dengan 2 itu bilangan arahnya apa saja? Bilangan arahnya kalau Z sama dengan 2 Berarti 001, Pak. 001. Jadi yang kita lihat itu kan sebenarnya kalau kita mengkaitkan bentuk AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0, maka kan bilangan arah itu kan seolah koefisien dari E, koefisien dari Y, dan koefisien dari Z. Nah,
Sehingga kalau Z sama dengan 2, berarti kan itu kan kayak 0X plus 0Y plus Z min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kan sebenarnya kan kalau misalkan nomor 2 ini dituliskan ini, tentukan persamaan bidang melalui ini yang horizontal. Berarti persamaan bidang melalui 3, negatif 2, negatif 4 dengan bilangan arah 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalkan nomor B melalui titik ini 211, 322 serta tegak lurus dengan bidang datar ini. Pertama bilangan arah bidang ini kan 1, 2, negatif 5. Kemudian bilangan arah ini kan A, B, C. Nah, tegak lurus berarti kan artinya didapat kalau A ditambah 2B min 5C sama dengan 0. Nah, itu pertama. Berarti nanti kan ada tambahan. Ya, tambahan itu melalui titik ini. Berarti nanti kan boleh disubstitusikan ya. 2A plus B plus C plus D sama dengan 0. 3A plus 2B plus 2C plus D sama dengan 0. Berarti kan ada 3 persamaan. Kalau 3 persamaan itu ternyata ada penyelesaiannya, berarti nanti ada sebuah bidang datar. Kalau 3 persamaan itu tidak menghasilkan, ya, artinya kan penyelesaian tunggal, berarti kan nanti kan sebenarnya ada banyak bidang datar. Kalau misalkan ternyata tidak didapatkan satu penyelesaian, misalkan terjadi satu kontradiksi ya, tidak ada penyelesaian itu kan, misalkan kita dapatkan negatif 1 sama dengan 0, itu sebenarnya kan menghasilkan satu persamaan yang salah. Bisa saja itu dikatakan tidak ditemukan sebuah bidang datar. Jadi itu nanti ketika Anda mungkin mencoba bisa melihat bagaimana solusi yang didapatkan itu. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Ini beberapa bentuk yang tidak tertulis di penyelesaian. Nanti mungkin barangkali memang itu tugas yang dikerjakan di SPADA. Walaupun yang ada A1 per A2 sama dengan yang sebanding itu, tadi sudah saya berikan hintnya, petunjuknya, mungkin barangkali bisa didiskusikan di SPADA juga sehingga nanti menjadi pekerjaan portofolio Anderson. Pertama saya tanyakan di SPADA di forum itu bisa di komen atau enggak? Tes. Wildan, tes Wildan. Wildan. Iya, Pak. Wildan sudah buka SPADA. Wildan sudah buka SPADA. Nah, suaranya nggak kedengaran Wildan. Wah, ini nanti kalau disuruh presentasi nggak kedengaran. Oke. Wildan nggak kedengaran suaranya. Julia. Ya, Pak. Julia sudah buka SPADA. Sudah, Pak. Sudah. Di forum bisa di komen? Bisa. Oke. Di tugas sudah bisa dilihat soalnya ya. Iya, Pak. Oke. Untuk semuanya tolong nanti berikan pendapat Anda di forum. Kemudian yang kedua, kerjakan yang menjadi tugas di situ sehingga nanti dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya, sehingga nanti harapannya adalah semuanya tidak ketinggalan di situ, ya, sehingga nanti ketika akumulasi dari tugas itu mungkin akan kita bisa review memang ketika nanti ada beberapa yang
menjadi permasalahan. Ya, sehingga nanti mungkin di dalam bentuk tugas 1, tugas 2 dan seterusnya itu nanti bisa menjadi satu kumpulan tugas yang mungkin barangkali bisa direview untuk hal-hal yang barangkali mana yang sudah baik dan mana yang belum. Gitu ya. Jadi saya sarankan semuanya untuk mencoba di forum, kemudian sama di tugas itu dicoba. Kemudian kemarin di kelas A minta link recordnya, sehingga nanti kalau ada link record ya nanti saya masukkan di sepadat juga, sehingga nanti mungkin semuanya bisa dilihat di sini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Minggu depan kita bicara terkait dengan jarak, kemudian berkas bidang, ya, sama nanti jaringan bidang. Ya, jadi 3 itu mungkin kita selesaikan dalam pertemuan minggu depan. Sehingga nanti mungkin kalau misalkan ada review terkait dengan beberapa persoalan, nanti kita lihat setelah itu, kemudian masuk ke persamaan garis lurus. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toko. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.